Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka untuk bersama-sama mengais warisan para nabi dan para rasul, yaitu perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan kita pada yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan, kita sampai hadis yang ke-46. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadits as-sadis wal arba'un an Abi Burdah an abihi Abi Musa al-Ash'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha faqala wa ma hiya qala al-bid'u wal mizru faqila li Abi Burdah wa mal bid'u qala nabidul asal wal mizru nabidus sya'ir faqala qul muskirin haramun kharrajahu al-Bukhari. Hadis yang ke-46 dari Abu Burdah dari bapaknya Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, yaitu mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman. Fasa'alahu an asribatin tusna'u biha. Maka Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman yang dibuat di Yaman, di negeri Yaman. Faqala, maka Rasulullah pun bertanya, wa ma hiya, minuman apa itu? Qala al-bid'u wal mizru, yaitu bid'u wal mizru. Faqila li Abi Burdah, maka Rasulullah pun balik bertanya. Ya. Ini diantara ketika seorang itu minta fatwa, ya, hendaknya dia memberikan gambaran yang jelas, ya. Maka Rasulullah balik bertanya, wa ma bid'u, apa itu bid'u? Maka Abu Musa mengatakan nabidul asal, yaitu nabid asal, yaitu minuman yang dibuat dengan campuran madu. Wal mizru nabidul syair, mizru adalah nabidul syair, minuman dengan campuran gandum. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, kullu muskirin haramun, setiap yang muskir, yang memabukkan itu adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW memberikan kaidah, ya, yang sangat jami', kaidah yang ringkas tapi sangat mencakup, ya kan? Itu memberikan kaidah kullu muskirin haram, setiap yang muskir, yang memabukkan itu hukumnya adalah haram, entah itu minuman ataupun makanan. Ketika itu adalah memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Namun perlu kita ketahui bahwasanya suatu yang muskir, ya, yang haram itu punya sifat. Sebagaimana Ibnu Rajab al-Hambali belum menjelaskan sifat daripada muskir, ya, itu ada dua. Beliau mengatakan wa'lam anal muskir al-muzilil akli nau'ani. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal, ya, itu ada dua sifatnya. Pertama adalah makana fi ladzatun, sesuatu itu memiliki rasa yang sangat nikmat, sangat lezat. Kemudian yang kedua adalah mayuzilul akal wa yaskur, sesuatu yang bisa menghilangkan akal,
dia sudah tidak sadar, ya. Wa yuskir, dan memabukkan. Nah, ini dua sifat ini harus kita ketahui bahwasanya setiap yang memabukkan haram, ya, itu muskir itu ada dua sifat. Pertama adalah ladzatun, dia memiliki rasa yang enak. Yang kedua adalah yuzilul akal, itu menghilangkan akal, dia sudah tidak sadar, ya. Berbeda dengan orang pingsan, itu berbeda juga dengan orang yang tidur, ya. Atau juga berbeda orang yang mungkin makan durian mungkin, ya. Kan ada orang yang mungkin makan durian sampai mungkin dibilang mabuk, ya, karena mungkin sampai rasanya sangat enak sehingga sampai dikatakan mabuk. Tapi bukan itu pembahasan kita, itu bukan itu, ya. Atau orang yang mungkin mabuk kendaraan, bukan seperti itu, ya. Tapi perlu kita ketahui bahasanya muskir, suatu yang memabukkan itu punya dia sifat, ya, yang haram itu. Pertama adalah ladzatun, dia memiliki rasa yang sangat enak. Kedua adalah yuzilul akal, dia menghilangkan akal, ya, tidak sadar, ya. Ini diantara dua syarat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimat rahimakumullah, ya. Maka beliau mengatakan hadzal hadisu aslun fi tahrimi, maka hadis ini adalah merupakan pokok tentang haramnya sesuatu yang memabukkan, ya. Maka beliau mengatakan hadzal hadisu aslun fi tahrimi tanawuli jamil muskirat al-muttilah lil akli. Jadi hadis ini merupakan pokok, merupakan dalil tentang haramnya semua yang memabukkan, tapi memiliki dua sifat tadi, ya kan? Dia memiliki rasa yang enak, kemudian menghilangkan akal, ya. Al-mu'attilatu lil akli, yang mana muskir, suatu yang mabuk tadi adalah menghilangkan akal, tidak sadar, ya. Wa qad dzakarallahu fi kitabi al-illah al-muqtadiyah li tahrimil muskirat, ya. Wa kana awwalu ma hurimat al-khamr ila hudur waqti shalah lama shalah ba'dul muhajirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang khamr, ya, mengharamkan sesuatu yang memabukkan tadi, ya. Jadi awal pengharaman itu sebenarnya ketika seorang itu ketika sholat, ya. Jadi awal pengharaman khamr itu bukan secara mutlak dulu, tapi ketika seorang itu mau sholat tidak boleh, ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini diantara awal diharamkannya tentang khamr. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini diantaranya. Maka ketika awal, ya, seorang itu sholat itu kok mabuk, maka tidak boleh, maka turun ayat ini, ya. Maka setelah itu baru Allah mengharamkan secara mutlak, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, kapanpun, dimanapun, maka minum khamr, suatu memabukkan, hukumnya adalah haram. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya, sampai 91, innamal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fal antum muntahun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamr, sesungguhnya hanyalah khamr, kemudian judi, wal ansab, kemudian mengundi nasib, wal azlam, ataupun dengan dengan anak panah, rijzun, adalah perbuatan kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Jadi keharaman tentang khamr dan yang lainnya ini dari sisi bahasa itu banyak sekali. Pertama adalah dari sisi bahasa Arab, innama itu memberikan faedah pembatasan, ya. Kedua, rijzun, ya.
khamar dan yang sejenisnya, judi, ya, mengundi nasib seperti yang lainnya, termasuk rijsun, perbuatan kotor. Min amali syaitan, ya, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, ini. Jadi kalau dari sisi ayat ini, pengharaman khamar itu dari sisi bahasa ada adawatul hasar, yaitu pembatasan. Kedua, khamar termasuk rijsun, perbuatan kotor. Kemudian min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Kemudian Allah merintahkan fajtanibuhu, maka jauhilah. Dari beberapa sisi tentang keharaman khamar ini. Kemudian selanjutnya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamr wal maisir, ya. Sungguhnya syaitan itu ingin, ya, dengan minum khamar tadi akan timbul yang namanya adawah, permusuhan, kebencian, ya, di antara kalian dalam perkara khamar. Wal maisir, begitu pula judi. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah wa fa'al antum mutahun. Begitu pula akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi kalian dari sholat, ya. Apakah kalian tidak mau berhenti? Jadi ilah sebab kenapa diharamkan khamr itu banyak sekali, ya. Dan juga di sini akan menimbulkan yang namanya permusuhan, menimbulkan kebencian, ya. Menghalangi seorang itu dari ingat kepada Allah, ya. Orang yang minum khamr, ya, itu pasti yang namanya akalnya hilang, ya, dia tidak ingat apapun, ya, di bawah kesadaran dia, ya, apalagi tentang sholat, ya, tentu dia tidak akan ingat tentang perkara seperti ini. Maka sebagaimana hadis kemarin, khamr itu merupakan umul khaba'ith, ya kan? Merupakan induknya keburukan, ya. Ada sebuah kisah, Allah kisahnya benar atau tidak, ada seorang yang ahli ibadah, ya. Seorang ahli ibadah ini, ya, digoda oleh seorang perempuan pelacur, ya. Kemudian seorang ahli ibadah ini diminta untuk datang ke rumahnya. Setelah mereka ahli ibadah ini masuk, ya, mereka ditawari dengan 3 hal, ya. Semua pintu dikunci, ditawari dengan 3 hal. Pertama, supaya membunuh, ada anak bayi. Kedua, diminta untuk berzina dengan perempuan tadi, atau ketika minum khamr. Maka ahli ibadah ini nggak mau untuk membunuh anak bayi tadi, berbuat zina juga tidak mau. Yang dia pilih apa? Minum khamr. Tapi setelah minum khamr, apa yang terjadi? Justru kata itu, khamr adalah merupakan induk kejelekan, umul khaba'ith. Maka dia minum khamr, setelah dia tidak sadar, dia berzina dan juga membunuh bayi tadi. Maka merupakan induk daripada kejelekan, ya. Maka betul firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akibat dari khamr ini itu sungguh sangat luar biasa, ya. Maka keharaman tentang khamr ini, ya, sangat kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Khamr, judi, ya, apalagi judi, ya kan? Yang mungkin sekarang itu judinya judi online, ya. Sekarang bukan belajarnya bukan saja online, tapi judi juga judi online. Ini, ya, orang yang namanya judi itu nggak mungkin akan kaya, ya kan? Seandainya kaya itu nggak akan barokah, justru akan hilang, ya. Semua harta itu akan habis dan tidak akan berhenti sebelum hartanya itu habis. Itu namanya orang judi seperti itu, ya. Maka di sini Allah mengharamkan 4 hal: khamr, judi, ansab, wal azlam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab kenapa haramnya khamr kemudian judi, ya. Karena syaitan itu akan membuat permusuhan di antara kalian dengan minum khamr ini, al-adawah wal baghdha. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian dari sisi ini, khamr itu najis atau tidak, ya. Di sana ada khilaf di antara para ulama, ada 2 pendapat. Khamr itu ada mengatakan najis berdasarkan firman ini, ya. Karena di sini Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun. Dari kata rijzun ini adalah mereka memahami itu adalah najis. Itu pendapat yang pertama.
Adapun pendapat jumhur ulama, khamr itu tidak najis karena di sana ada athar, ada hadis ketika turunnya tentang haramnya khamr, mereka menumpahkan di jalan-jalan, menunjukkan khamr itu tidak najis. Tapi keluar dari situ, artinya terlepas dari apakah najis atau tidak, khamr tetap hukumnya adalah haram. Ya, khamr adalah haram. Bahkan orang-orang yang bukan hanya orang yang minum, ya kan? Orang yang jual beli, ya, orang yang membawa, dia termasuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum ataupun orang yang membawa, intinya jual beli. Namanya jual beli itu dari yang membuat, dari yang bekerja di situ, yang membawa, yang menjual, dan yang lain yang masih ada ikatan di situ, maka termasuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat rahimakumullah. Maka khamr berintinya hukumnya adalah haram dan termasuk umul khaba'ith, termasuknya induk pokok daripada semua kejelekan. Walihada qala ta'ifatun minas salaf. Oleh karena itu sekelompok dari para salaf mengatakan inna syaribul khamr tamur ali sa'atun la ya'rifu biha rabbahu. Ya. Sehingga orang yang minum khamr itu akan berlalu bersama dia saatun, ya, suatu saat, entah mungkin 1 jam, 2 jam atau berapa menit, la ya'rifu fiha rabbahu, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya mabuk, hilang akalnya, dia tidak akan ingat siapa Rabbnya. Ya. Wallahu subhanahu innama khalaqal khalqa liya'rifuhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan minum khamr tadi, maka akan menghalangi seseorang dari itu semua. Dia tidak kenal Allah, ya. Dia akan jauh dari zikir, jauh dari sholat, dan dari hal-hal kebaikan yang lainnya. Maka ini berbeda dengan tidur, ya. Di sini Ibnu Rajab beliau menjelaskan bi khilafin naum, berbeda dengan tidur, ya. Karena tidur ini merupakan suatu yang Allah berikan kepada hamba, merupakan nikmat. Bahkan ketika seorang tidak bisa tidur, itu dia mungkin akan sakit, bahkan mungkin tidak normal, gitu ya. Ketika seorang itu tidak bisa tidur, ya. Bahkan dengan tidur tadi, ketika dia niatkan, ya, untuk menguatkan ibadahnya, sehingga bangun tidur dia bisa semangat lagi, bisa kuat lagi, maka ini akan bernilai ibadah, ya. Maka berbeda dengan tidur meskipun dia tidak sadar, berbeda dengan khamr tadi. Kalau tidur merupakan suatu yang Allah, ya, berikan kepada makhluk, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pasti butuh yang namanya apa? Yang namanya tidur tadi, ya. Wala qiyama li abdanim illa bihi. Maka badan, ya, jasad kita itu punya hak untuk istirahat. Maka tidak akan mungkin kuat badan seseorang kecuali dengan istirahat tadi. Itu warahatun lahum minas sa'i wan nasab. Karena ketahuilah bahwasanya tidur itu merupakan roha, merupakan istirahat bagi mereka dari aktivitas dan kerja mereka. Fa huwa min a'dhami ni'amillah 'ala ibadihi. Ya. Maka tidur ini termasuk daripada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Fa idza namal mu'min bi qadril haja thumma istayqadha ila dzikrillah wa munajatihi wa du'aihi kana nauman aunan law 'ala shalah wa dzikr. Ya. Maka bila orang beriman itu istirahat tidur, tentunya tidur dengan bi qadril haja, sesuai kebutuhan, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Thumma istayqadha ila dzikrillah, kemudian setelah itu dia bangun untuk zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kana naumu aunan, maka tidur tadi merupakan suatu yang bisa membantu dia, merupakan membantu untuk sholat, untuk zikir, dan hal-hal kebaikan yang lainnya. Maka para sahabat mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka aku berniat, aku niatkan tidurku ini sebagaimana aku niatkan ketika aku berdiri, ketika aku sadar. Dengan apa? Dengan niat ibadah,
supaya setelah bangun dia juga bisa kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan banyak atau sedikitnya. Ketika khamr tadi banyaknya memabukkan, maka ketika minum sedikit meskipun dia tidak mabuk itu tetap haram. Ini kaidah berikutnya, bahwasanya kathiruhu, khamr yang ketika banyak itu sampai dia mungkin mabuk, maka minum sedikit itu juga hukumnya adalah haram, meskipun nanti dia tidak sampai teler bahasanya, maka juga tetap hukumnya adalah haram. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka kaidah tadi bahwasanya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Maka dari kaidah ini, ketika minuman apapun yang dibuat, entah itu dari anggur, dari kurma, dari gandum, apapun, ketika memenuhi dua sifat tadi, ya rasanya enak kemudian menghilangkan akal, maka itu dikatakan apa? Khamr. Meskipun namanya bukan khamr, dinamakan dengan nama yang lain, entah mungkin minuman keras atau minuman apalah, ketika terpenuhi dua sifat tadi, ya, rasanya enak kemudian bisa menghilangkan akal, maka itu tetap dikatakan khamr dan hukumnya adalah haram. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana ada beberapa pendapat, ya, meskipun ada yang mengatakan khamr itu hanya berasal dari nabit, hanya berasal dari anggur saja. Maka dari hadis tadi itu kurang kuat pendapat itu. Maka yang namanya khamr isinya umum, apapun. Kullu muskirin haramun, setiap minuman ataupun suatu yang bukan minuman, ya artinya makan ataupun, ketika itu adalah memiliki dua sifat tadi, maka hukumnya adalah haram. Entah itu dari anggur, dari kurma, atau mungkin dari madu ataupun yang lainnya, ketika dia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara selanjutnya, sebagaimana kita sampaikan tadi, tentang al-muskir qalil wa katsir haram. Sedikit banyaknya adalah haram, ya. Mungkin orang mengatakan saya minum khamr tapi tidak mabuk, ya, karena hanya mungkin minum sedikit, mungkin hanya 1 tetes, 2 tetes. Itu tetap haram, ya. Fa katsiruhu wa qalilu haramun. Sedikit banyaknya maka itu adalah tetap haram, ya. Maka di sini khamr itu bisa dibuat dari bermacam-macam, ya. Ada yang mengatakan dari anggur, dari tamar, atau dari kurma, dari madu, dari gandum, dari jagung ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya maka Rasul memberikan kaidah yang sangat jawami, yang sangat mencakup, ya. Kullu muskirin haram, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan tentang laknat tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu melaknat khamr. Kenapa Allah melaknat khamr? Agar orang itu menjauhinya, ya. Allah juga melaknat orang yang minum, orang yang membawa, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang ta'awun di situ, maka termasuk mendapat laknat dalam hal seperti ini. Bahkan dalam hadis, orang yang minum khamr dalam bahasa kita sudah kecanduan, ya, maka seperti seorang yang menyembah berhala, ka'abidil wathan, seperti orang yang menyembah berhala. Maka ini adalah suatu yang sangat berbahaya sekali ketika saat itu sudah sampai bahasanya kecanduan, ya, berkaitan dengan khamr ini, ya. Maka hendaknya seorang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu sudah bahasanya sudah kecanduan dengan minum khamr ini. Kalau tidak minum khamr, mungkin dia bilang tidak bisa hidup, ya, dan yang lainnya. Kemudian faedah dari
hadis ini. Pertama adalah jawami'ul kalim. Rasulullah memiliki jawami'ul kalim, suatu yang ringkas, padat, tapi maknanya sangat luas. Di antaranya adalah kullu muskirin haramun. Setiap suatu yang memabukkan itu hukumnya adalah haram, apapun itu, terbuat dari apapun, ketika memenuhi syarat ini maka dia adalah haram. Faedah kedua adalah sempurnanya agama Islam ini. Pada agama Islam dengan berbagai kaidah ini, semua hal itu akan terjawab. Semua hal itu akan terjawab dengan kaidah tadi. Kemudian faedah yang ketiga, pentingnya seorang itu untuk bertanya. Maknanya ketika seorang itu ingin minta fatwa, sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari tadi bertanya tentang al-bid wal mizru, maka hendaknya dia menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena Rasulullah tidak tahu al-bid wal mizru itu apa, baru dijelaskan al-bid adalah minuman yang dibuat dari madu, kemudian al-mizru itu adalah minuman yang dibuat dengan campuran gandum. Maka Rasulullah menjawab dengan kaidah yang sangat jelas. Minuman apapun ketika itu adalah memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Kemudian faedah keempat adalah hirsus sahabah, semangatnya para sahabat radhiyallahu untuk mengetahui hukum ini. Para sahabat adalah orang yang a'lam, orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Mereka pun sangat bersemangat untuk mengetahui hukum-hukum dari Rasulullah SAW. Maka pentingnya kita untuk senantiasa bersemangat dalam belajar ilmu agama, yang mana itu jelas merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah bekal takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Dari mana kita tahu kalau itu adalah perintah? Dari mana kita tahu kalau itu adalah larangan? Tentunya dengan belajar, dengan terus belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga Allah masukkan kita semua ke dalam jannah, ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada malam ini berkaitan hadis yang ke 46. Masih ada 3 hadis, semoga cepat selesai dan nanti kita akan bisa ganti dengan kitab yang lain. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.